Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menurut John Bowlby, attachment atau disebut juga dengan kelekatan merupakan suatu ikatan emosi yang kuat antara anak dan pengasuhnya. Seperti kelekatan antara anak dengan ibu, yang mana jika seorang ibu mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak, maka anak akan merasa nyaman dan aman ketika dekat dengan ibunya. Sehingga ikatan emosi pada anak akan dapat dikendalikan dan berkembang dengan baik. Begitu juga bila sebaliknya, apabila ibu atau pengasuh tidak dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada anak, maka anak tidak akan bisa mengendalikan emosinya dengan baik sehingga akan muncul sikap dan hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh anak. Tetapi pada konsep attachment ini, pengasuh yang dimaksud tidak hanya dari ibu saja, melainkan dapat diperoleh dari ayah, baby sister, dan keluarga serta orang dewasa. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi attachment pada anak usia dini menurut Erik Erikson, yaitu yang pertama, perpisahan yang terjadi secara mendadak antara anak dengan pengasuh. Perpisahan yang terjadi secara mendadak dapat membuat anak menjadi trauma, seperti kepergian, meninggalnya salah satu anggota keluarga atau pengasuh karena mengalami sakit, sehingga mengakibatkan anak menjadi trauma dan takut ketika figur dekat lainnya mengalami sakit, karena sebelumnya sudah mengalami perpisahan yang akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua, ada pengasuhan yang tidak stabil. Pengasuhan yang melibatkan banyak orang atau sering gonta-ganti pengasuh membuat anak merasakan ketidakstabilan dalam hal cinta dan kasih sayang, perhatian, serta kepedulian terhadap anak, karena akan membuat anak kesusahan dalam menumbuhkan kelekatan emosional yang stabil. Kondisi ini nantinya juga akan mempengaruhi kemampuan anak dalam menempatkan diri karena anak lebih mudah cemas dan tidak percaya akan dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena anak menganggap kurangnya dukungan emosional. Yang ketiga, ada berpindah tempat atau domisili. Berpindah tempat merupakan kondisi yang dapat menyebabkan anak sulit menyesuaikan diri dan sulit diterima di lingkungan sekitar. Tidak adanya kelekatan konsisten, reaksi negatif, dan menjadi salah satu pola tingkah laku yang sulit untuk ditangani. Yang keempat, ada masalah psikologis orang tua atau pengasuh utama. Orang tua atau pengasuh utama yang mendapati masalah emosional atau psikologis tentunya akan mengusung dampak yang kurang bermanfaat bagi perkembangan emosional anak. Gangguan dalam psikologi seperti depresi dan gangguan jiwa yang saat ini dirasakan oleh orang tua tidak hanya akan menjadikan anak tidak bisa berhubungan dengan harmonis, tetapi juga menjadikan orang tua tidak paham terhadap keperluan dan problem yang dirasakan anak. Penanganan attachment pada anak usia dini. Orang tua bisa melakukan responsif terhadap kebutuhan anak, yang mana orang tua itu segera merespon ketika anak itu menangis atau anak itu memiliki kebutuhan anak untuk membantu merasa, dan anak itu merasa aman ketika kita tuh langsung merespon ketika dia tuh nangis atau dia tuh membutuhkan sesuatu. Dan juga kita menunjukkan kepekaan terhadap sinyal anak. Contohnya anak menangis karena lapar, oh oke, abang nangis karena lapar ya gitu contohnya. Yang kedua, memberikan kasih sayang dan perhatian.
Anak yang memiliki attachment disorder ini biasanya butuh kasih sayang dan perhatian yang lebih. Contohnya itu bisa jadi pelukan, ciuman, dan kontak fisik. Yang ketiga itu konsisten dalam pengasuhan, yang mana orang tua memiliki rutinitas harian yang konsisten memberikan rasa aman bagi anak. Terus juga memastikan bahwa cara kita orang tua merespon kebutuhan anak itu tidak berubah-ubah, harus konsisten gitu. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Lingkungan rumah yang stabil dan keluarga yang saling support merupakan yang paling disaran oleh dokter, karena memiliki lingkungan yang aman dan stabil di lingkungan rumah itu membuat anak itu merasa aman, dipercaya, dan merasa disayangi gitu. Yang kelima itu melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya ngajak anak, oh yuk kita buat donat hari ini, atau kita ngerjakan pekerjaan rumah. Oke abang bisa bantu ibu menyapu rumah gitu. Yang keenam itu komunikasi yang efektif, yang mana mendengarkan anak itu dengan perhatian ketika anak itu berbicara. Contohnya kan, ma tadi abang sama kawan begado gara-gara ini gitu. Jadi kita mendengarkan komunikasinya itu secara efektif. Jangan kayak jangan membiarkan mereka untuk tidak merespon komunikasi mereka itu. Yang ketujuh itu memberikan dukungan emosional, yang mana orang tua itu menghibur anak saat mereka itu merasa takut atau sedih. Bisa juga mengajarkan cara mengatasi stres dan emosi negatif lainnya. Contohnya ketika anak sedih atau nangis, ya kan, coba tarik nafasnya dulu, begitu buangkan nafasnya, boleh. Setelah itu boleh bicara apa yang abang rasakan, apa yang kakak rasakan gitu. Yang kedelapan itu bermain bersama, yang mana bermain adalah cara penting untuk membangun ikatan pada anak. Yang kesembilan itu memberikan kebebasan yang terkendali, yang mana orang tua itu memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi dan memberi kemandirian dalam batas yang aman. Terus juga orang tua juga mendukung rasa ingin tahu dan eksplorasi anak. Contoh perilaku attachment disorder pada anak usia dini. Yang pertama itu kurangnya kepercayaan terhadap pengasuh atau orang tua. Anak tampak nggak percaya terhadap orang tua atau curiga terhadap orang dewasa atau pengasuhnya. Bisa jadi anak mungkin tidak mencari kenyamanan atau dukungan dari pengasuh atau orang tua ketika mereka itu merasa takut atau cemas. Yang kedua itu keterikatan yang tidak seimbang. Anak bisa sangat dekat atau sangat nempel kali atau terlalu bergantung pada orang tua atau pengasuh, yang mana mengabaikan atau menolak orang lain, atau bisa dibilang juga mereka itu antisosial. Sebaliknya juga anak yang mungkin menunjukkan perilaku terlalu mandiri dan nggak mau itu menerima bantuan dari siapapun, itu dari keterikatan yang tidak seimbang pada attachment disorder anak usia dini. Ketiga itu kesulitan dalam mengatur emosi. Anak yang mengalami attachment disorder mempunyai kesulitan dalam mengatur emosi. Anak menunjukkan emosi yang meledak-ledak atau yang meluap, contohnya kayak marah, sedih, atau ketakutan yang berlebihan. Dan juga anak mungkin kesulitan untuk menenangkan diri sendiri setelah marah atau nangis. Itu merupakan contohnya. Keempat, perilaku agresif atau menyendiri. Nah, anak itu bisa menjadi agresif terhadap orang lain, termasuk teman sebaya dan orang dewasa. Bisa jadi anak itu nggak mau berinteraksi sosial dan nggak mau juga tertarik untuk bermain bersama-sama dengan anak seusianya. Kurangnya respon emosional terhadap anak. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengikuti aturan dan otoritas. Anak yang memiliki attachment disorder merupakan memiliki kesulitan dalam mengikuti aturan dan otoritas yang
udah tertulis gitu, yang mana mungkin anak bisa menentang atau mengabaikan aturan yang sudah diberikan oleh orang tuanya di rumah. Selanjutnya juga adanya kekurangan kemampuan untuk bermain secara normal. Anak mungkin nggak tahu cara bermain dengan benar atau menunjukkan minat yang tidak biasa dalam permainan yang kasar atau merusak. Anak juga bisa kesulitan untuk melibatkan dalam permainan yang melibatkan interaksi sosial atau imajinasi. Temperamen merupakan suatu kepribadian yang menunjukkan bagaimana Anda memberikan respon terhadap beberapa hal yang terjadi dalam hidup. Dalam dunia psikologi, temperamen merupakan suatu perilaku serta karakter seseorang ketika merespon ataupun memberikan tanggapan pada suatu hal. Pendapat lain juga mendefinisikan temperamen itu sendiri sebagai tingkah laku seseorang dan emosional dari masing-masing anak ketika merespon suatu hal, baik dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak menentu. Begitu pula dengan temperamen pada anak usia dini adalah tentang bagaimana anak melakukan suatu pendekatan dalam memberikan respon terhadap dunia. Temperamen ini secara otomatis mempengaruhi perilaku anak serta bagaimana dirinya berinteraksi dengan yang lainnya. Perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh temperamen anak. Berdasarkan teori kepribadian yang dikemukakan Alford, temperamen sebagai salah satu komponen kepribadian yang mengacu pada gambaran karakteristik dari sifat emosional individu yang diwariskan secara genetik, mencakup kerentanan terhadap stimulasi emosi, kekuatan dan kecepatan dalam merespon, dan kualitas suasana hati. Hal ini membuktikan bahwa temperamen anak berasal dari diri anak yang kemudian mempengaruhi fungsi sosial dan emosi anak. Perilaku serta fisik anak secara garis besar berasal dari faktor genetik dan lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Ada beberapa cara penanganan temperamen pada anak usia dini. Yang pertama adalah memahami temperamen anak. Memahami temperamen anak adalah kunci untuk semua intervensi lainnya. Setiap anak adalah individu unik dengan reaksi dan kebutuhan yang berbeda. Caranya, amati bagaimana anak bereaksi dalam berbagai situasi dan identifikasi pola dalam perilaku mereka. Yang kedua, memberikan respon yang konsisten. Konsisten memberikan rasa aman dan kejelasan kepada anak tentang apa yang diharapkan. Caranya, tetapkan aturan atau batasan yang jelas dan terapkan secara konsisten. Jika anak cenderung marah, tetap tenang dan konsisten dalam merespon tanpa perubahan yang mendadak atau berlebihan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang menenangkan. Lingkungan yang aman dan menenangkan mempengaruhi pemicu stres dan kecemasan pada anak. Kurangi rangsangan berlebihan di sekitar anak, seperti kebisingan, keramaian, atau cahaya yang terlalu terang. Yang keempat, mengembangkan rutinitas yang stabil. Rutinitas yang teratur memberikan struktur dan kejelasan bagi anak yang membantu mereka merasa lebih aman dan teratur. Caranya, tetapkan waktu harian yang konsisten untuk aktivitas seperti makan, tidur, dan bermain. Yang kelima, memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional yang konsisten membantu anak merasa dihargai dan dipahami, yang penting untuk perkembangan emosional mereka. Caranya, dengarkan anak dengan penuh perhatian, tunjukkan empati dan validasi perasaan mereka, berikan peluang dan kontak fisik yang penuh kasih sayang, serta menunjukkan bahwa mereka dicintai dan didukung. Perilaku gangguan sosial emosional temperamen pada anak usia dini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis temperamen yang dimiliki anak. Berikut adalah beberapa contoh perilaku gangguan sosial emosional temperamen pada anak usia dini. Pertama, ada temperamen difficult, kesulitan beradaptasi dengan situasi baru, suasana hati yang cenderung negatif, sering menangis, memiliki sikap tekun dan bersemangat, memerlukan kesabaran ekstra dari orang tua, dapat menunjukkan perilaku rewel atau marah yang berlebihan, dapat kesulitan untuk mengatur emosi ketika rewel atau marah. Kedua, ada temperamen slow to warm up,
di mana lebih lambat dalam beradaptasi dengan hal baru, menunjukkan suasana hati yang negatif karena minimnya aktivitas, bisa disebut anak pemalu atau sensitif, membutuhkan lebih lama untuk beradaptasi, dapat menunjukkan perilaku cemas atau takut yang berlebihan, dapat mempengaruhi interaksi sosial dengan teman-teman dan gurunya. Kemudian ketiga, ada temperamen Aishi, di mana mampu beradaptasi dengan situasi baru, mampu bereaksi ringan untuk hal-hal tertentu, memiliki rutinitas tidur yang teratur, memiliki suasana hati yang positif secara keseluruhan, dapat menunjukkan perilaku yang responsif dan sosial yang baik, kemudian dapat mempengaruhi interaksi sosial dengan teman-teman dan guru. Faktor yang mempengaruhi temperamen anak usia dini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Faktor genetik. Temperamen dapat diturunkan dari orang tua melalui genetika. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara temperamen tertentu pada orang tua dan anak mereka. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan keluarga termasuk interaksi dengan orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya dapat mempengaruhi temperamen anak. Cara orang tua berinteraksi dengan anak, metode pengasuhan yang diterapkan, dan kehangatan emosional yang diberikan dapat mempengaruhi perkembangan temperamen anak. Ketiga, ada faktor emosional. Pengalaman emosional yang dialami anak seperti stres, trauma, atau konflik dapat mempengaruhi temperamen mereka. Pengalaman positif seperti interaksi sosial yang memadai, keamanan emosional, dan dukungan positif dapat membantu anak mengembangkan temperamen yang lebih seimbang dan positif. Baru keempat, ada faktor kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis anak seperti kebutuhan untuk merasa diterima dan disayangi sangat berperan dalam menciptakan kondisi bahagia pada masa awal kanak-kanak. Kelima, ada faktor pola asuh. Faktor pola asuh yang diotoriter dapat berdampak negatif pada perilaku anak, seperti anak bersikap penakut, mudah tersinggung, mudah stres, dan lain-lain. Pola asuh permisif juga berdampak negatif, seperti anak memiliki rasa percaya diri yang kurang, suka memberontak. Pola asuh demokratis dapat berdampak positif, seperti anak ramah, percaya diri, terkendali, santun, kooperatif. Pola asuh demokratis dapat berdampak positif seperti anak ramah, percaya diri, terkendali, santun, kooperatif, ingin tahu, dengan tujuan atau arah yang jelas dan berorientasi pada prestasi anak.